Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusuma Ningtyas, SIP MM. Ya, langsung saja. Di sini saya akan membahas materi tentang logistik dan pemasaran. Ya, yang pertama logistik dan pemasaran. Liputi penentuan lokasi, transportasi, persediaan komunikasi dan pengenalan, serta penyimpanan material. Semua aktivitas tersebut diperlukan sering dengan adanya kegiatan yang bersifat komersil. Manufaktur akan berjalan dengan baik jika terdapat dukungan dan pemasok dalam pemadaan bahan baku dan bahan lainnya, sehingga kegiatan konversi pada bagian fabrikasi berjalan sesuai rencana. Dan pemasaran berfungsi untuk bertanggung jawab memonitor pemerintahan pelanggan sekarang dan yang akan datang, dan memproyeksikan kebutuhan produksi di masa yang akan datang. Sedangkan manajemen material membantu untuk mengembangkan customer service yang baik. Hubungan yang baik antara logistik dan pemasaran akan berpengaruh positif terhadap ketersediaan dan utilasi sumber daya vital, yaitu dana, tenaga kerja, material, dan fasilitas sumber informasi utama pemasaran. Untuk manajemen material adalah data. Peramalan penjualan data ini diapai untuk mengembangkan rencana kebutuhan material dan sebagai faktor penting dalam mengendalikan sumber daya perusahaan. Selain itu, fungsi pemasaran meliputi 1. Memelihara hubungan dengan pelanggan. 2. Bertanggung jawab dalam penelitian pasar. Yang kedua, keterkaitan antara logistik dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran merupakan salah satu fungsi untuk dari perusahaan selain rencana bangun dan rekayasa, produksi, keuangan, kepegawaian, dan lain-lain sebagainya. Pemasaran memegang fungsi penting karena merupakan upaya untuk mengandalkan produk atau jasa yang dihasilkan agar bisa dinikmati oleh para pelanggan. Kegiatan pemasaran tidak akan lepas dari unsur pembuaran perusahaan atau marketing mix, yaitu unsur-unsur yang satu dengan lainnya harus saling terkaitan dan terintegrasi secara utuh, sehingga apabila salah satu ada ketimpangan maka proses kegiatan pemasaran akan mengalami hambatan. Ada 4 unsur pembuaran yang dimaksud, yaitu pertama, produk, barang atau jasa, atau hasil rancangan bangunan dan rekayasa perusahaan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Agar dapat diterima oleh para pelanggan, maka produk tersebut harus memenuhi mutu yang disyaratkan. 2. Price, harga yang ditetapkan perusahaan yang dibentuk dari komposisi berbagai pengeluaran baik langsung maupun tidak langsung yang diakumulasi sehingga menjadi ongkos total. Ada laba yang diharapkan di dalamnya. Dan yang ketiga, promotion, upaya perusahaan untuk mengenalkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh serta untuk mempertahankan posisi pasar perusahaan tersebut. Dengan adanya promosi, diharapkan memperoleh tingkatan apresiasi yang tinggi para pelanggannya, sehingga bisa meraih pangsa pasar yang tinggi. Yang 4, place, kegiatan yang merupakan untuk dapat menempatkan barang atau jasa sampai pada komunitas pelanggan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan mampu memperoleh dengan cara yang mudah. 3. Komunikasi dalam pemasaran. Setiap membicarakan informasi pasti terkait dengan komunikasi. Komunikasi yang baik diperlukan dalam memesrakan suatu produk. Ada 5 arus komunikasi, yaitu yang pertama, arus komunikasi ke bawah atau down communication.
yaitu komunikasi yang mengalir dari seorang dari tingkat atas kepada penerima komunikasi ke tingkat yang lebih rendah. Contoh bentuk komunikasi ada instruksi kerja, memo resmi, buku pedoman, serta tugas dan lain-lain. 2. Arus komunikasi ke atas, upward communication, yaitu arus komunikasi dari seorang tingkat bawah kepada penerima informasi di tingkat atasannya dalam suatu organisasi. Contohnya kotak saran, produsen keluhan. Komunikasi horizontal atau horizontal communication, yaitu komunikasi yang mengalir dari individu ke individu lain yang selevel tingkatnya. Contohnya komunikasi antar kepala departemen pemasaran dengan departemen produksi. Dan yang keempat, komunikasi diagonal atau crossways communication, yaitu komunikasi menggunakan satu saluran lain apabila tidak berfungsi atau tidak mempunyai suatu saluran komunikasi yang ada. Contoh pengawas keuangan. Suatu perusahaan mengharuskan anak buah bagian keuangan untuk menyiapkan laporan khusus secara langsung kepada pengawas keuangan tersebut. Dan yang kelima, komunikasi melingkar atau cellular communication. Komunikasi yang mengalir di seluruh aliran komunikasi yang ada. Jalur komunikasi ini menggunakan semua jalur yang ada atau semua arus komunikasi yang ada. Contoh komunikasi seseorang survive dengan semua yang ada di suatu perusahaan. Dalam berkomunikasi, kita juga akan menemui hambatan yang baik yang datang dari pihak pemberi informasi, pihak penerima informasi maupun lingkungan yang tidak atau kurang mendukung komunikasi yang bersangkutan. Ada beberapa teknik mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama, informasi harus dibuat sejelas mungkin sehingga dimengerti oleh penerima yang mempunyai pandangan dan pengalaman yang berbeda. Dan kedua, mempergunakan bahasa baku dan bisa dipakai sehingga informasi bisa lebih diterima, dimengerti oleh penerima informasi. Dan ketiga, menghasilkan kegaduhan atau kesingan yang ada. Dan yang keempat, buat suasana yang akrab dan bersahabat sebagai bagian dari tercapainya proses komunikasi. Dan yang kelima, mempergunakan kohe atau istilah-istilah yang sederhana, mudah dimengerti. Dan yang keenam, komunikasi yang baik berpotensi pada penerima informasi, bukan pada pemberi informasi. Hal ini disebut empati. Dan yang ketujuh, untuk hal yang dianggap penting harus dijelaskan berulang-ulang dengan bentuk yang lain. Namun apabila terlalu banyak ulangan akan dapat membosankan. Dan yang keempat, pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Kultur atau dalam Kuncoro 2002 nomor 250 menyatakan bahwa strategi korporat adalah strategi yang menitikberatkan pada pertanyaan jangka panjang dan luas mengenai bisnis yang akan dimasuki oleh suatu organisasi dan apa yang diinginkan dalam bisnis tersebut. Sedangkan Cullen dan Montgomery atau tahun 1998 nomor 5 mendefinisikan strategi korporat adalah suatu cara bagaimana perusahaan menciptakan nilai melalui konfigurasi dan koordinasi dan aktivitas multifasatnya. Arah strategi korporat terdiri dari strategi pertumbuhan atau growth strategi. Adalah strategi perusahaan yang berpotensi terhadap upaya keras untuk mencapai pertumbuhan kinerjanya, antara lain tingkat penjualan laba atau pangsa pasar atau market share, dan tujuan primer lainnya. Perusahaan mengerahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai pertumbuhan depan. Strategi stabilitas. Stabilitas strategi perusahaan yang berorientasi pada bagaimana menjaga agar perusahaan tetap stabil dan terhindar dari penurunan kinerja. Strategi pembaharuan atau renewal strategi. Strategi perusahaan yang menitikberatkan pada bagaimana membalikan kinerja yang cenderung menurun ke kondisi yang lebih baik.
Ketiga, strategi di atas dipetakan pada kurva siklus hidup produk yang terdiri dari tahap. 1. Tahap pengenalan atau introduction. Tahap di mana perusahaan baru mengenalkan produknya ke pasar dan merupakan tahap awal masuk pasar. Kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Jika tahap pengenalan telah terlewati dan selanjutnya masuk ke tahap pertumbuhan, maka di tahap ini perusahaan merupakan strategi pertumbuhan, yaitu mengarahkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi. 3. Tahap kemapanan atau mutur. Pada tahap ini, perusahaan telah mencapai puncak kinerjanya dan strategi korporatnya adalah menerapkan strategi stabilitas agar kinerjanya terjaga. Dan yang keempat, tahap penurunan atau decline. Apabila perusahaan mengalami penurunan kinerja barang penyebab, maka perusahaan menerapkan strategi pembaharuan, yaitu strategi perusahaan yang berupa untuk mengembalikan kinerja sebelumnya. Nah, yang keempat, pengaruh logistik dalam strategi pertumbuhan korporat. Pada tahap kedua, perusahaan akan menerapkan strategi pertumbuhan yang terdiri dari beberapa alternatif strategi, yaitu strategi konsentrasi, yaitu strategi dalam perusahaan di mana perusahaan memusatkan perhatiannya pada ini bisnis utamanya, yang berupa mencari cara agar sasaran pertumbuhan melalui peningkatan tindak operasional, baik pemasaran maupun produksi. Dalam bisnis utamanya, strategi konsentrasi terdiri dari 4 alternatif, yaitu pengembangan pasar, diversifikasi produk-produk, penetrasi pasar, dan pengembangan produk. Ya, cukup sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.